Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2866, Serangan Balik Terakhir. Di puncak Gunung Mang. Ketika batu penerangan dan cahaya neter di mata Suzimo menyerap ikan yin yang milik Xia Yin, mereka juga menyerap teknik visual dan dao dharma dari kekuatan suci tiada taraf di matanya. Selama bertahun-tahun, Suzimo tidak berniat mengembangkan dao dharma yin yang. Namun, kenyataannya, ketika dia berada di daratan Tianhuang, dia bisa melepaskan diagram ikan yin yang untuk melawan kekuatan dewa tertinggi dan telah lama memperoleh pemahaman tentang dao dharma yin yang. Sebelum dia naik, berkat iluminasi dan neter glow divine stone, roh esensi teratai hijau dan naga phoenix miliknya dapat disintesis. Akhirnya stabil sepenuhnya dengan bantuan sutra prajna nirwana. Kenyataannya, roh esensi Suzimo mengandung kekuatan yin yang paling murni. Dan sekarang, setelah melahap dan menyerap mata yin yang dari Xia Yin, dao dharma dari yin yang tak terbatas juga muncul di benaknya. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin memahami kekuatan suci yang tiada taranya, mereka memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan dan memicu beberapa peluang secara kebetulan. Namun, Suzimo sudah mulai memahami dao dharma yin yang di dunia bawah. Sekarang, pemahamannya tentang yin yang tak terbatas hanyalah sebuah hasil setelah banyak pekerjaan dilakukan untuk mengumpulkan pengalaman. Tentu saja, iluminasi dan neter glow divine stone adalah faktor terpenting dalam masalah ini. Bagi pemahaman Suzimo tentang dao dharma yin yang, batu surgawi sama seperti kebijaksanaan bagi dao Buddha. Di lapangan dunia surga yang terberkati, banyak anggota klan mata surgawi memasang ekspresi buruk seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Raja Mata Dingin tahu bahwa Xia Yin telah tamat. Bahkan setelah melepaskan dua kekuatan suci yang tiada taranya, dia tidak dapat melepaskan diri dari 6 jalan reinkarnasi. Yang lebih aneh lagi adalah yin yang tak terbatas tidak hanya tidak melukai Suzimo, mata yin yang Xia Yin juga dilahap oleh Suzimo. Apa yang dia lakukan? Saat itu, seseorang sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan lembut. Dia menyerap mata yin yang Xia Yin, iya. Sebelum orang lain selesai, ekspresinya berubah dan dia berseru pelan. Pembaptisan kekuatan surgawi yang tiada taranya. Suzu dari dunia pedang sedang memahami kekuatan suci yang tiada taranya, yin yang tak terbatas. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang memperhatikan hal itu. Namun, dalam sekejap mata, hal itu menyebabkan keributan besar di lapangan dunia surga terberkati. Beberapa banyak kekuatan suci tak tertandingi yang telah dia pahami. Gading Gajah Surgawi, 6 jalan reinkarnasi, api surgawi burung vermilion, dan pedang penakluk abadi yang belum dia lepaskan. Ditambah dengan yin yang tak terbatas yang dia pahami sekarang, totalnya ada 5. Mendesis. Di alun-alun, para raja dari berbagai dunia masih bisa menjaga ketenangan mereka. Namun, ekspresi banyak roh sempurna berubah drastis saat mereka tersentak. 5 kekuatan surgawi yang tiada taranya, konsep macam apa itu? Sungguh tak terbayangkan. Hal ini bahkan telah melampaui pemahaman para raja, apalagi para roh sempurna yang hadir. 5 kekuatan suci yang tiada taranya mungkin bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara 5 kekuatan suci yang tak tertandingi, ada juga kekuatan suci yang menakutkan seperti 6 jalan reinkarnasi. Kehilangan Xia Yin bukannya tidak beralasan. Bahkan Raja Abadi yang hadir merasakan kejutan yang luar biasa ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Namun, bahkan sekarang, para Raja Abadi di alun-alun dunia surga yang terberkati belum menyadari apa yang akan terjadi. Ketika mereka melihat adegan berikutnya, mereka akan segera melupakan keterkejutan mereka saat ini. Bahkan bertahun-tahun kemudian, beberapa ahli Raja Abadi akan merasakan kulit kepala mereka tergelitik dan hati mereka bergetar ketika mengingat masalah ini. Di puncak Gunung Mang, pemahaman tentang yin yang tak terbatas datang secara alami dan hampir tidak ada hambatan. Tak lama kemudian, kekuatan-kekuatan suci yang tak tertandingi turun dan melemahkan tubuhnya, membaptis garis keturunannya dan memperkuat roh esensinya. Ranah budidaya Suzimo juga meningkat pesat. Awalnya, dia baru saja memasuki alam Hollow Nether dan masih membutuhkan kultivasi pahit dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai alam Paradise Void. Namun, setelah memahami api surgawi burung vermilion dan kekuatan surgawi yin yang tak terbatas yang tak tertandingi berturut-turut di medan perang iblis jahat, ranah budidayanya juga meningkat secara signifikan. Tentu saja, yang lebih penting,
memahami kekuatan suci lain yang tiada taraf berarti kekuatan tempurnya telah meningkat ke level lain. Selanjutnya, setelah pertempuran ini, roh esensi dan esensi sejati yang baru saja dia keluarkan untuk melepaskan kekuatan surgawi 8 tus dan 6 jalan reinkarnasi telah pulih normal pada saat itu. Bukan saja dia tidak kelelahan setelah pertempuran, kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya dan kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Su Zimo berdiri di udara dan mengendalikan 6 jalan reinkarnasi dengan satu tangan. Merasakan kekuatan yang berlimpah dan tak terbatas di tubuhnya sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan mengaum. Di tengah raungan panjang itu, Xia Yin sudah berada di ambang kehancuran. Dia belum menyerah setelah kehilangan mata Yin Yang. Lagi pula, dia adalah ras roh sempurna dari mata surgawi nomor 1 dan peringkat 1 di prasasti giok jasa pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia pasti tidak akan menyerah. Guyuran. Xia Yin menyalurkan garis keturunannya dengan gila-gilaan dan melepaskan fenomena garis darahnya. Fenomena garis darahnya adalah mata berwarna merah darah. Kekuatan mata darah beresonansi dengan mata reinkarnasi digelabelannya dan melepaskan serangan balik yang lebih kuat. Ini juga salah satu gerakan pembunuhannya. Namun, kekuatan tersebut tidak dapat bertahan melawan 6 jalan reinkarnasi sama sekali. Saat fenomena garis darah Xia Yin terkondensasi, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah hisapan 6 jalan reinkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Garis keturunanku. Suara Xia Yin menjadi terputus-putus dan penuh dengan kemarahan. Harus dikatakan bahwa Xia Yin memang monster langka yang merupakan penjelmaan dari ras mata surgawi. Fisik dan garis keturunan ras mata surgawi hanya berada di peringkat kelas medial di antara 10.000 ras dan jauh lebih rendah daripada ras kuat seperti ras dewa dan ras naga. Adapun Xia Yin, fakta bahwa ia dapat mengolah garis keturunan ras mata surgawi sedemikian rupa dan bahkan memadatkan fenomena garis darah menunjukkan bakatnya. Sayangnya, perbedaannya terlalu besar. Su Zimo memandang Xia Yin yang masih melawan di sudut dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, berkata dengan acuh tak acuh, dulu ketika saya memahami 6 jalan reinkarnasi, bahkan dengan tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12, saya hancur, sebanyak 6 kali. Bisakah fisik dan garis keturunanmu dibandingkan dengan milikku? Teratai hijau penciptaan kelas 12. Dalam keadaan seperti itu, kata-kata itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan hati Dao Xia Yin. 6 jalan reinkarnasi menjungkir balikan dan melahap sosok Xia Yin. Namun, saat sosok Xia Yin memasuki pusaran 6 jalan, mata reinkarnasi di gelabelanya tiba-tiba jatuh dan meledak seketika. Su Zimo sedikit menyipitkan matanya. Kenyataannya, ras mata surgawi dari mata surgawi juga merupakan buah dao mereka. Mata reinkarnasi dikenal sebagai salah satu dari 3 mata surgawi yang agung dan memadatkan intisari Dharma Dao Xia Yin. Sekarang setelah tiba-tiba meledak, kekuatan yang dilepaskan bisa dikatakan menakutkan. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan terdengar dari 6 jalan reinkarnasi. Ini setara dengan ledakan dahsyat yang terjadi di dalam 6 jalan reinkarnasi. Tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, jurang pusaran yang berputar di udara tidak dapat bertahan dari benturan dan langsung runtuh. Su Zimo berada tepat di depan 6 jalan reinkarnasi dan menjadi orang pertama yang menanggung beban terbesar. Sebelum dia bisa menghindar, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Namun, kekuatan pada level itu tidak dapat melukai fisik dan garis keturunannya sama sekali. Hanya saja, di bawah pengaruh ledakan dan gelombang udara, Su Zimo merasa ada sesuatu yang hilang dari pinggangnya. Bab 2867, Lencana Hilang. Pertarungan ini bisa dikatakan menjadi pusat perhatian dunia. Tepat di hadapan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam cabai menengah, peringkat 1 pada prasasti giok jasa pertempuran, Xia Yin, telah mati dan roh esensinya hancur. Ketika mata reinkarnasi meledak, bahkan 6 jalan reinkarnasi pun akan runtuh. Tentu saja, Xia Yin sudah meledak tanpa ada mayat yang tersisa. Dunia terdiam. Hanya suara samar angin yang bertiup melewati telinga mereka. Awalnya, roh kesempurnaan tertinggi yang hadir hanya ingin menonton pertempuran. Mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Sue Wen dari dunia darah pernah bertaruh dengan Mulian bahwa Su Zimo tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. Tapi sekarang, Xia Yin mati hanya dalam 1 ronde. Ekspresi putra Dewa Ming Hui jelek dan dia merasa semakin takut. Untungnya,
Saya tidak menyerangnya di kediaman ras dewa saat itu. Jika tidak, jika dia memilih untuk menyerang Su Zimo saat itu, dia mungkin akan berubah menjadi mayat saat itu juga. Sipo dari dunia batu sedikit meringis dan melihat sosok di udara. Meski ekspresinya masih arogan, kedalaman matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan lengannya yang memegang kapak batu bergetar tanpa terasa. Orang ini tidak terkalahkan. Itulah satu-satunya pemikiran di benak 10 iblis jahat besar. Pembudidaya pedang berpakaian preman, Luo Jun, telah lama menyadari bahwa Su Zimo luar biasa. Namun, dia tidak mengira sarjana yang tampaknya lemah ini akan begitu mendominasi. Jika seseorang ingin menentukan peringkat kekuatan tempur dari roh kesempurnaan tertinggi yang hadir, mereka hanya dapat melakukannya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan. Namun, semua orang tahu bahwa tidak peduli bagaimana peringkat kekuatan tempur dari roh kesempurnaan tertinggi, orang di puncak Gunung Mang itu adalah satu-satunya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika Lin Sun Zhen melihat itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, lebih dari itu, dia merasa kaget dan emosional. Dia tidak dapat mencerna informasi tersebut untuk saat ini. Ini baru beberapa tahun tapi dia sudah berkultivasi sejauh ini. Di tengah kerumunan, Chess Immortal Jun Yu sedikit mengernyit dan bergumam pelan dengan ekspresi bermasalah. Dia pada dasarnya suka berperang. Bahkan jika kekuatan tempur pihak lain lebih kuat, dia tidak takut dan akan selalu menemukan kesempatan untuk berdebat dengan mereka. Tapi sekarang, orang itu sudah tumbuh sampai pada titik di mana dia harus menyerah pada pemikiran itu. Di lapangan dunia surga yang terberkati. Sebenarnya, ketika Su Zimo melepaskan 6 jalan reinkarnasi untuk melakukan serangan balik, semua orang sudah mengharapkan hasil ini. Ada beberapa liku-liku di antaranya. Meskipun Xia Yin telah mencoba melepaskan diri dan melakukan serangan balik, hal itu tidak layak disebutkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Semua orang dari ras mata surgawi sudah tenang. Kesombongan dan keangkuhan sebelumnya telah lama lenyap. Mereka semua memandang Su Zimo di layar raksasa dengan mata merah, berharap mereka bisa masuk dan mencabik-cabiknya. King Cold Eye mengertakkan gigi dan tetap diam. Seperti binatang buas, dia menatap layar raksasa tidak jauh dari sana. Saudara mata dingin, Raja Sisuo menghela nafas dengan lembut. Bukan salah Xia Yin bertarung kali ini, tapi dunia batu selalu berseteru dengan dunia pedang. Pada saat itu, mereka secara alami akan berdiri bersama dan memikirkan cara menghibur Raja Mata Dingin. Raja Sisuo merenung sejenak sebelum melanjutkan, namun, orang dari dunia pedang ini adalah penjelmaan monster yang terlalu besar dan berhasil memahami 5 kekuatan suci yang tiada taranya. Bahkan Kaisar Agung di masa lalu mungkin bukan tandingannya di alam yang sempurna. Perjalanan masih panjang. Saat dia maju ke alam gua surga, kita akan melawannya dan mendapatkan kembali martabat kita. Fufufufufu. Raja Mata Dingin tiba-tiba tertawa. Kedengarannya agak menakutkan, nerotik, dan membuat heboh. Banyak dunia sedikit mengernyit dan menatap King Cold Eye. Mungkinkah Raja Mata Dingin menjadi gila karena pukulan besar itu? Tidak sampai sejauh itu. Bagaimanapun, dia adalah Raja Gua Surga dengan hati Dao yang teguh. Bahkan jika roh kesempurnaan dunia mata surgawi nomor 1 mati, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Di tengah kerumunan, banyak pembudidaya berbisik dan menunjuk secara diam-diam. Saudara Cold Eye, kamu baik-baik saja. Raja Sisuo mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Kerja bagus, Xia Yin. Raja Mata Dingin mengabaikan Raja Sisuo. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbicara dan memuji. Raja dari banyak dunia memandang Raja Mata Dingin dengan aneh. Jadi, dia melakukan pekerjaannya dengan baik dengan ditekan oleh Su Zhu dari dunia pedang dalam satu ronde. Lu Yun dan guru puncak lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa King Cold Eye sepertinya menyiratkan sesuatu. Saat itu, King Cold Eye mengulurkan jarinya dan menunjuk sosok Su Zimo di layar raksasa. Apakah kalian tahu mengapa Xia Yin ingin menghancurkan buah dao dan mata langitnya sendiri setelah dilahap oleh 6 jalan reinkarnasi? Semua orang di alun-alun terdiam. Dalam hati setiap orang, itu tidak lebih dari pertaruhan terakhir Xia Yin karena dia marah. Kenyataannya, hal itu juga tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Su Zimo. Kalian semua salah. Tiba-tiba, King Cold Eye tertawa dan terus menunjuk ke arah Su Zimo di layar raksasa. Perhatikan baik-baik, Xia Yin mengambil lencana dunia surga terberkati dari pinggang susu. Semua orang mengikuti jari King Cold Eye dan memfokuskan pandangan mereka.
Memang, lencana dunia surga terberkati yang tergantung di pinggang Su Zimo tidak terlihat. Menurut Raja Mata Dingin, Xia Yin seharusnya menggunakan dampak penghancuran diri mata reinkarnasi untuk menyapu lencana dunia surga terberkati di pinggang Su Zimo ke dalam 6 jalan reinkarnasi, menyebabkannya menghilang. Mendesah. Banyak raja memandangi Raja Mata Dingin yang tersenyum dan menggelengkan kepala dalam hati, mendesah dengan rasa kasihan di mata mereka. Fufu, Raja Dunia tidak bisa menahan tawa. Jadi, bahkan dengan serangan balik terakhirnya, Xia Yin masih tidak mampu melukai Su Zhu sama sekali. Dia hanya menyebabkan yang terakhir kehilangan lencana dunia surga terberkati di pinggangnya. Banyak roh yang disempurnakan merasakan hal yang sama. Su Zhu dari dunia pedang memenangkan pertempuran ini sepenuhnya. Dia hanya kehilangan lencana dunia surga terberkati dan tidak terluka. Tunggu sebentar. Saat itu, banyak ahli Raja Abadi sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Lencana dunia surga terberkati. Jika dia kehilangan lencana dunia surga terberkati di medan perang iblis jahat, itu berarti Su Zhu dari dunia pedang harus menemukan celah spasial di medan perang iblis jahat. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan medan perang iblis jahat. Tapi sekarang Su Zhu dari dunia pedang baru saja bertarung dan bahkan melepaskan kekuatan suci terkuatnya yang tak tertandingi. 6 jalan reinkarnasi, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa. Meskipun dia masih memiliki pedang penakluk abadi dan yin yang tak terbatas yang belum dia lepaskan, dia hanya berada di alam Hollow Nether. Konsumsi kekuatan surgawi yang tiada taranya tidak terbayangkan oleh roh esensi. Bahkan dengan penambahan gading gajah surgawi, berapa banyak kekuatan suci tiada taraf yang bisa dilepaskan oleh roh esensi Hollow Nether secara berturut-turut. Menurut dugaan semua orang, Su Zimo paling banyak hanya bisa melepaskan satu kekuatan suci yang tiada taranya dan itu sudah menjadi batasnya. Jika dia melepaskan pedang penakluk abadi dan yin yang tak terbatas secara berurutan, roh esensinya mungkin akan runtuh sebelum dia bisa membunuh pihak lain. Pada saat itu, semua orang akhirnya menyadari betapa kejamnya Xia Yin. Ini setara dengan menutup mundurnya Su Zhu. Xia Yin menggunakan hidupnya untuk memperjelas satu fakta kepada semua roh sempurna yang tersisa di medan perang iblis jahat, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membunuh Su Zhu dari dunia pedang. Sebagai ras roh sempurna dari mata surgawi dan peringkat 1 dari prasasti giok prestasi pertempuran, ini adalah serangan balik terakhir Xia Yin. Bab 2868, Pikiran Jahat yang Serakah. Alun-alun dunia surga yang terberkati. Makhluk hidup akhirnya bereaksi mengapa Raja Mata Dingin tiba-tiba tertawa begitu bahagia. Meskipun Xia Yin sudah mati, dia telah menyeret Su Zhu dari dunia pedang ke dalam jurang melalui metode lain. Ini hampir setara dengan bentuk ekstrim di mana dia menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa Su Zhu. Raja Mata Dingin memandang Lu Yun dan mengertakkan gigi, berkata dengan penuh kebencian, "Lu Yun, Xia Yin kita memang sudah mati. Su Zhu dari dunia pedangmu juga tidak akan bisa bertahan lama. Xia Yin akan menunggunya di jalan mata air kuning." Semua orang dari dunia pedang memiliki ekspresi jelek. Tindakan Xia Yin memang terlalu jahat. Ratu Abadi Yulan merenung sejenak. Saya kira tidak demikian. Rekan Daois Su Zhu baru saja dibaptis dengan kekuatan surgawi yang tiada taraf dan berada dalam kondisi berkembang. Roh esensinya seharusnya mampu mendukung pelepasan dua kekuatan suci yang tak tertandingi, pedang penakluk abadi dan yin yang tak terbatas. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani melangkah maju? Hahaha. King Cold Eye tertawa sekali lagi dan mengulurkan jarinya. Dia melirik Ratu Abadi Yulan dengan sangat meremehkan dan menggoyangkan jarinya. Tidak, kamu terlalu naif. Jadi bagaimana jika Su Zhu bisa melepaskan dua kekuatan suci yang tiada taranya? Berapa banyak roh kesempurnaan tertinggi yang bisa dia pertahankan? 1, 2, 3. Para raja mengangguk pada diri mereka sendiri, mengetahui bahwa penilaian Raja Mata Dingin tidak salah. Kekuatan tempur Su Zhu seharusnya tetap menjadi yang nomor 1 di antara roh kesempurnaan tertinggi saat ini. Namun, bahayanya datang dari fakta bahwa ia telah kehilangan lencana dunia surga terberkati dan tidak dapat segera mundur dari medan perang iblis jahat. Bahkan jika dia bisa melepaskan dua kekuatan suci yang tiada taranya, selama dua roh kesempurnaan tertinggi menonjol, mereka dapat dengan mudah mempertahankan dan menyelesaikannya. King Cold Eye melanjutkan, saya akui bahwa Su Zhu memiliki kekuatan tempur terkuat di alam yang sempurna. Namun, berapa banyak roh kesempurnaan tertinggi yang bisa dia lawan? Selama 10 dari 100 roh kesempurnaan tertinggi menonjol. Ya, tidak perlu 10.
Selama mereka berlima menonjol, Suzu pasti akan mati. Lu Yun tetap diam, tapi wajahnya sedikit pucat. Situasi ini jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan jika Kaisar Dunia Pedang dipanggil, itu tidak ada gunanya. Beberapa dari mereka, Peak Masters, juga tidak banyak membantu di sini. Pada saat itu, lebih dari 100 roh kesempurnaan tertinggi berkumpul di sekitar Gunung Mang dan 10 iblis jahat sedang menonton dengan iri. Begitu Battle Royale terjadi, pasti akan ada lebih dari 10 roh kesempurnaan tertinggi yang menyerang Suzimo. Buah Dao Suzimo mengandung 5 kekuatan surgawi yang tiada taranya dan bahkan 6 jalan reinkarnasi yang mengguncang dunia. Siapa yang tidak tergoda? Jadi bagaimana jika dia memiliki pedang penakluk abadi dan yin yang tak terbatas? Ketika 5, 10 atau lebih roh kesempurnaan tertinggi menyerang pada saat yang sama, akan ada lusinan kekuatan suci yang tiada taranya. Bahkan jika Suzimo memiliki 6 jalan reinkarnasi dan tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12, dia akan dipukuli sampai tidak ada mayat yang tersisa dan roh esensinya akan dihancurkan. Bahkan Raja Abadi harus menghindari dampak dari kekuatan tersebut. Namun, Suzimo tidak punya cara untuk menghindarinya sama sekali. Xiayin dari ras mata langitmu terlalu tercela. Yulan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tercela, King Cold Eye mencibir, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang membunuh anggota klan mata surgawi harus membayar harganya. Inilah jalan yang dipilih Suzu untuk dirinya sendiri. Dia harus menanggung konsekuensinya, apapun konsekuensinya. Secara alami, banyak ahli roh sempurna di medan perang iblis jahat dapat melihat apa yang dapat dilihat oleh para raja. Suzu kehilangan lencana dunia surga terberkatinya. Dia tidak punya jalan keluar. Buah Dao yang mengandung 5 kekuatan surgawi yang tiada taranya. Menarik. Serangkaian diskusi tertahan terdengar dari kerumunan. Pertarungan sebelumnya terlalu mengejutkan dan banyak ahli roh sempurna yang hadir masih mewaspadai Suzimo. Roh hantu yaksa memandang Suzimo dengan tatapan haus darah dan menjilat bibirnya. Di antara 10 iblis jahat besar, dia bukan satu-satunya, ada juga beberapa iblis jahat yang memendam niat membunuh. Ketika kultivator pedang berpakaian preman, Luo Jun, merasakan pemandangan itu, jantungnya berdetak kencang saat dia berkata dengan ekspresi serius, semuanya, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak menaruh niat apapun padanya. Fufu, seorang pria dengan mata merah terkekeh dan bertanya, apa hubungannya denganmu? Di atas Gunung Mang, Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Lencana dunia surga terberkati seharusnya jatuh ke dunia bawah dengan semangat dendam Xiayin dan tidak dapat diambil kembali. Dia sudah lama memperhatikan hal ini. Namun, dia tidak peduli. Jika dia kehilangan lencananya, dia bisa mengambil lencana lainnya setelah kembali ke dunia surga yang terberkati. Itu tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Jika dia ingin meninggalkan medan perang iblis jahat, dia bisa menemukan celah spasial. Namun, suasananya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Awalnya, banyak roh kesempurnaan tertinggi berkumpul dan memandangnya dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, pada saat itu, cara roh kesempurnaan tertinggi memandangnya berangsur-angsur berubah, menunjukkan sedikit keserakahan dan permusuhan. Suzimo langsung bisa menebak pikiran mereka. Sepertinya beberapa dari orang-orang ini benar-benar bosan hidup. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Meskipun beberapa dari 10 iblis jahat memiliki pikiran jahat, mereka tidak berani bertindak gegabah melawan lebih dari 100 roh kesempurnaan tertinggi. Pada saat itu, jika mereka mengambil inisiatif untuk mendekat, mereka malah akan dengan mudah menjadi incaran semua orang. Hanya ada peluang jika terjadi kekacauan. Adapun putra Dewa Ming Hui, Sipo dari dunia batu, dan Sue Wen dari dunia darah, mereka bertukar pandang dan sudah bersiap untuk menyerang. Mereka bertiga kurang lebih berselisih dengan Suzimo dan dunia pedang dan telah lama membentuk aliansi. Paling banyak, Suzimo bisa melepaskan 2 kekuatan suci yang tiada taranya, yin yang tak terbatas dan pedang penakluk abadi. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka bertiga. Roh kesempurnaan tertinggi di sekitarnya masih ragu-ragu dan waspada. Jika semua orang mengambil keputusan dan bereaksi, begitu mereka jatuh ke dalam kekacauan, tidak pasti akan berakhir dengan siapa buah Dao Suzu. Membunuh. Mendengar hal itu, mereka bertiga berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka dan terbagi menjadi 3 arah. Mereka berteriak dan menyerang Suzimo dengan aura pembunuh. Mereka bertiga tidak repot-repot berbicara sama sekali, mereka tidak akan memberi Suzimo kesempatan untuk mengatur napas.
Mereka bertiga bersiap untuk melepaskan tiga kekuatan suci yang tak tertandingi tanpa menahan dan menekannya. Begitu mereka mendapatkan buah Dao, mereka akan segera meninggalkan medan perang iblis jahat. Sipo, beraninya kamu. Lin Sunzen telah memperhatikan keributan di dunia batu. Saat dia melihat Sipo bergerak, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sinar pedang yang dingin dan tajam merobek kehampaan dan menghalangi jalan Sipo, langsung memotong jalannya dan menghentikannya. Sial, jalang. Sipo sangat marah dan mengutuk. Dia tidak takut pada Lin Sunzen. Namun, jika dia ditunda di sini oleh Lin Sunzen, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah Dao Susu. Sipo mengangkat kapak raksasa di tangannya dan menyalurkan ki darahnya, melepaskan fenomena garis darahnya saat dia berteriak, "Enyahlah." Mata Lin Sunzen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyalurkan roh esensinya. Dia memegang pedang di satu tangan dan membuat segel tangan dengan tangan lainnya, mengembunkan pedang berlumuran darah di depannya dengan cepat. Saat berikutnya, niat membunuhnya melonjak ke langit dan mengganggu cakrawala. Kekuatan suci yang tiada taranya, pedang penakluk abadi. Bab 2869, Kecemerlangan Luna Matahari. Sipo melepaskan fenomena garis darahnya dengan tujuan memaksa Lin Sunzen kembali sambil menerobos celah untuk membunuh Susimo. Dari segi fisik dan garis keturunan, Sipo yakin bisa mengalahkannya. Lin Sunzen. Namun, dia tidak berharap Lin Sunzen menjadi sangat tegas juga. Satu-satunya tujuannya adalah menghentikan Sipo. Oleh karena itu, Lin Sunzen melepaskan kekuatan surgawi yang tiada taranya, yang abadi. Pedang penakluk, saat dia tiba. Gila, Sipo mengutuk. Merasakan niat membunuh yang dingin dan menggigit yang disebabkan oleh pedang penakluk abadi, dia tidak berani gegabah dan buru-buru membuat segel tangan. Pedang penakluk abadi adalah teknik membunuh di antara kekuatan suci yang tiada taranya. Fenomena garis darahnya tidak bisa bertahan melawannya sama sekali dan hanya bisa bertahan dengan kekuatan suci lain yang tiada taranya. Memenuhi segel surga, Sipo membuat segel tangan dengan cepat dan auranya berubah tiba-tiba. Dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Bahkan cakrawala pun bergemuruh. Kekuatan surgawi yang tiada taranya, segel pemenuhan surga, dipanggil dan membimbing kekuatan surga untuk menekan dengan sekuat tenaga, kekuatan itu tidak dapat dihentikan. Pada saat itu, Sipo tampaknya membawa surga di punggungnya saat dia mengembunkan segel raksasa dan menyerbu ke arah pedang penakluk abadi milik Lin Sunzen. Itu adalah pertarungan antara dua kekuatan suci yang tiada taranya. Sebenarnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Lin Sunzen sudah berhasil menggunakan pedang penakluk abadi untuk mengusir kekuatan suci Sipo yang tiada taranya setara dengan menyingkirkan ancaman besar bagi Susimo. Di sisi lain, teknik gerakan Putra Dewa Minghui adalah yang tercepat dan dialah yang pertama tiba di depan Susimo. Dengan ledakan, ki darah emasnya melonjak dan bangunan piramida yang menyilaukan muncul di belakangnya. Di sekitar dan di bawah gedung, banyak makhluk hidup yang berlutut dan berdoa dengan suara nyaring dengan ekspresi saleh. Putra Dewa Minghui tahu betapa kuatnya Susimo. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali dan melepaskan teknik terkuat ras dewa, fenomena garis darah, dengan aura ledakan. Tidak hanya itu, saat Putra Dewa Minghui turun, seni dharma di tangannya sudah memadat. Kekuatan surgawi yang tiada taranya, Solar Luna Brilliance. Putra Dewa Minghui menunjuk ke arah Susimo dari jauh. Saat berikutnya, matahari terik dan bulan purnama muncul di hadapannya. Kedua bintang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menyebar dengan cepat, mengisi seluruh kekosongan. Di medan perang ini, cahaya ada di mana-mana dan bersinar dengan kemegahan surgawi. Semua makhluk hidup di bawah cahaya harus menanggung baptisan dan pemurnian cahaya surgawi. Setiap pancaran cahaya surgawi dibentuk oleh pancaran cahaya yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, masing-masing sinar itu seperti pedang atau tombak dewa yang dapat menembus segalanya. Fenomena garis darah dan kekuatan suci yang tak tertandingi turun pada saat yang sama ketika Putra Dewa Minghui melepaskan serangan terkuatnya. Di sisi lain, Sue Wen tiba. Dia juga tidak berniat menahan diri dan melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi, penjara astral. Dua kekuatan surgawi yang tak tertandingi turun hampir pada waktu yang bersamaan. Bahkan jika roh esensi Suzu dapat melepaskan pedang penakluk abadi dan yin yang tak terbatas, dapatkah dia melepaskannya pada saat yang bersamaan? Konsumsi kekuatan surgawi yang tiada taranya sangat besar bagi mereka.
Roh esensi. Melepaskan dua kekuatan suci yang tak tertandingi secara berurutan dan pada saat yang sama adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dalam kecemerlangan yang tak ada habisnya, Suzimo menoleh untuk melihat Sue Wen. Pandangan sekilas itu membuat tulang punggung Sue Wen merinding. Di mata itu, mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih bersih. Tiba-tiba, cahaya hitam dan putih muncul dari matanya dan mengembun menjadi ikan yin yang di udara sebelum berputar dengan cepat. Ikan yin yang terjalin tanpa henti. Itu adalah kekuatan surgawi yang tiada taranya, yin yang tak terbatas. Suzimo tidak melepaskan seni dharma apapun dan hanya menggunakan teknik visualnya untuk memadatkan kekuatan suci yang tiada taraf. Dia memilih untuk berurusan denganku. Pikiran itu terlintas di benak Sue Wen dan dia merasa marah. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah Dao Susu. Rekan Daois Ming Hui, terserah padamu. Sue Wen berkata dengan keras dan menyalurkan roh esensinya, terus memperkuat kekuatan suci penjara astral, bersiap untuk menerima yin yang tak terbatas. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Sue Wen berubah drastis. Ada yang tidak beres. Kekuatan yin yang tak terbatas. Set, Sue Wen tersentak dan terkejut menyadari bahwa penjara astralnya tidak dapat bertahan melawan batu kincir yin yang sedang hancur. Penjara astral hancur total tanpa perlawanan sama sekali. Faktanya, batu kincir yin yang bahkan menyerangnya, ingin menghancurkannya menjadi debu. Apa? Sue Wen sangat ketakutan. Memang ada perbedaan kekuatan antara kekuatan suci yang tiada taranya. Bahkan jika itu adalah kekuatan suci yang tiada taranya, kekuatan tersebut secara alami akan berbeda ketika dilepaskan oleh orang yang berbeda. Namun, menurut Sue Wen, penjara astralnya seharusnya tidak jauh berbeda dengan yin yang tak terbatas. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kenyataannya, memang sulit untuk menentukan pemenang antara Infinite Yin Yang dan Astral Imprisonment. Namun, Yin yang tak terbatas Suzimo ditambah dengan kekuatan iluminasi dan batu surgawi cahaya neter. Itu meningkatkan kekuatan-kekuatan suci yang tiada taranya sebanyak satu level. Puff! Sue Wen terkejut dan bereaksi sedikit lebih lambat. Dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya yang akan terkoyak saat dia memuntahkan darah. Tanpa ragu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan membuang sosok berwarna darah. Sosok berwarna darah itu bertabrakan dengan batu kincir yin yang dan meledak seketika, berubah menjadi kabut darah yang sangat kotor. Ini adalah boneka tubuh darah yang diberikan kepadanya oleh seorang tetua dari garis keturunannya. Pada saat kritis, dia bisa membuangnya dan membiarkannya mati. Batu kincir yin yang berhenti sejenak. Namun, tak lama kemudian, kehancurannya terus berlanjut. Kabut darah kotor juga dihancurkan oleh yin dan yang dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, Sue Wen memanfaatkan jeda singkat sebelumnya untuk memanggil teknik pelarian darah dari ras Bloodfin. Dia berubah menjadi cahaya optimis dan untuk sementara waktu lolos dari jangkauan batu kincir yin yang. Teknik Blood Escape menghabiskan banyak ki darahnya. Namun, pada saat itu, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Sue Wen menyalurkan lencana dunia surga terberkati dan seberkas cahaya bersinar, membawa sosoknya saat dia menghilang dari medan perang iblis jahat. Saat dia pergi, batu kincir yin yang hancur dan meleset 1 mm. Hanya dengan berbalik untuk melihat sekilas ke arah Sue Wen, Suzimo hampir membunuh yang terakhir. Sebagian besar perhatian Suzimo bukan tertuju pada Sue Wen, melainkan putra Dewa Ming Hui. Kekuatan tempur putra Dewa Ming Hui memang sangat kuat. Bahkan di antara ratusan roh kesempurnaan tertinggi, dia menduduki peringkat beberapa teratas. Melawan serangan fenomena garis darah ras dewa dan solar luna brilliance, Suzimo juga harus lebih serius. Di bawah kecemerlangan surgawi yang tak ada habisnya, sinar pedang berlumuran darah tiba-tiba mekar dan merobek kecemerlangan surgawi di sekitarnya. Kekuatan suci yang tiada taranya, pedang penakluk abadi. Saat dia melepaskan yin yang tak terbatas, Suzimo menyalurkan roh esensinya dan menjepit pedang jarinya, melepaskan kekuatan suci kedua yang tiada taranya. Ketika dua kekuatan suci yang tak tertandingi dilepaskan pada saat yang sama, itu menyebabkan keributan besar di medan perang. Mata Dewa Putra Ming Hui memancarkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Dia ingin mengaktifkan tirai kecemerlangan solar luna, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan melawan ketajaman pedang penakluk abadi. Tentu saja, meski begitu, dengan konsumsi terus-menerus dari dua kekuatan suci yang tak tertandingi,
tidak banyak kekuatan yang tersisa di pedang penakluk abadi dan itu ditekan oleh fenomena garis darah di belakangnya. Bab 2870, Pertarungan Jarak Dekat. Membunuh. Setelah lolos dari ancaman pedang penakluk abadi, putra Dewa Minghui menghunus pedang emas dari punggungnya yang bersinar dengan cahaya menyilaukan dan kemegahan surgawi. Dengan teriakan nyaring, dia maju bukannya mundur dan menyerang Suzimo. Dalam pertarungan jarak dekat, keunggulan fisik dan garis keturunan ras dewa bisa dimaksimalkan. Pedang emas adalah harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan. Tajam dan kuat. Ditambah dengan baju besi emas yang dia kenakan dan piramida misterius dan kuno di belakangnya, putra Dewa Minghui turun dari langit dengan cahaya surgawi yang tak ada habisnya dan kekuatan yang membutakan. Auranya berada pada puncaknya dan dia sangat ganas. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Sambil berpikir, sebuah senjata aneh muncul di telapak tangannya, itu adalah cambuk ekor kuda dengan pegangan batu giok dan benang putih. Ketika wanita berjubah hitam dari 10 iblis jahat besar melihat cambuk ekor kuda, dia tiba-tiba berseru pelan sambil berpikir keras. Di medan perang, melawan serangan yang sangat ganas dari putra Dewa Minghui, Su Zimo mengayunkan cambuk ekor kuda di tangannya dan 3.000 benang putih tampak berubah menjadi air lemah tak berujung yang melingkari pedang emas raksasa itu. Ketika wanita berjubah hitam melihat itu, kilatan aneh muncul di matanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui gerakan cambuk ekor kuda Su Zimo, tetapi dia tahu betul bahwa cambuk itu jelas merupakan warisan dari Permaisuri Agung 9 Surga Perawan Mistik. Gerakan itu melepaskan kekuatan lembut cambuk ekor kuda hingga batasnya. Bahkan ketika dia menggunakan gerakan ini, itu tidak sebanding. Pedang emas putra Dewa Minghui sangat ganas. Namun, saat ditebas, ia terjerat oleh 3.000 benang putih dan kekuatannya habis. Putra Dewa Minghui merasa pedangnya seolah-olah mengenai kapas, membuatnya sangat tidak nyaman. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan getaran keras dari pedang emas yang mengandung kekuatan distorsi dan robekan. Dia bahkan tidak bisa memegang telapak tangannya dengan benar dan rasa sakit yang menusuk datang dari ibu jari dan jari telunjuknya, darah sudah mengalir. Saat berikutnya, kekuatan suci yang mengejutkan datang dari ujung pedang emas yang lain. Putra Dewa Minghui tidak dapat memegang gagangnya dan dipaksa mundur oleh cambuk ekor kuda Su Zimo, membuang senjata surgawi miliknya. Pedang emas adalah harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan dan sangat penting baginya. Jika dia tidak salah, cambuk ekor kuda dengan pegangan batu giok juga harus menjadi harta karun roh yang murni. Kalau tidak, tidak mungkin ia bisa bertahan melawan ketajaman pedang emas. Mati! Putra Dewa Minghui sangat marah dan berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ki darah emasnya melonjak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Su Zimo. Adaptasi ini menunjukkan keterampilan dan pengalaman pertarungan jarak dekat yang sangat kuat dari putra Dewa Minghui. Jika pedang emas direnggut dan dia memilih mundur, Suzu pasti akan mendapat keuntungan besar setelah mendapatkan 2 harta karun roh yang murni. Namun kini, momentum Suzu terpaksa mundur setelah cambuk ekor kudanya menyapu pedang emas raksasa itu. Sebelum dia bisa menggunakan 2 harta karun roh yang murni untuk melakukan serangan balik, putra Dewa Minghui sudah mendekat. Jarak keduanya hanya beberapa inci. Pada jarak itu, tidak ada banyak ruang bagi Suzu untuk mengendalikan 2 harta karun roh yang murni. Putra Dewa Minghui memaksa Suzu sedemikian rupa sehingga Suzu hanya bisa melawannya dengan tangan kosong dalam pertarungan jarak dekat. Selain memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya, seseorang harus mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat berkultivasi hingga titik ini dan tumbuh menjadi roh kesempurnaan tertinggi, yang mana yang mudah untuk dihadapi. Putra Dewa Minghui memikirkan hampir segalanya. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga. Tubuh fisik dan garis keturunan Su Zimo termasuk dalam teratai hijau penciptaan kelas 12. Dengan tubuh sejati teratai hijau sebagai fondasinya, bahkan jika Su Zimo tidak menggunakan ki darahnya, fisiknya telah mengalami baptisan banyak kekuatan suci yang tak tertandingi dan pasti mampu melawan fisik dan garis keturunan putra Dewa Minghui. Melawan pukulan putra Dewa Minghui, Su Zimo tidak mengelak dan membalas pukulannya. Kamu pasti bosan hidup. Sebelum putra Dewa Minghui menyelesaikan kalimatnya, tinju mereka bertabrakan dengan keras dengan ledakan yang mengguncang bumi. Ledakan, pukulannya bertabrakan dan tanah berguncang. Pada saat itu, dunia seolah-olah sedikit bergetar dan waktu berhenti. Saat berikutnya, lingkaran cahaya yang sangat menyala-nyala meledak dari pusat tabrakan dan menyebar dengan cepat ke segala arah,
memicu gelombang udara True Essence yang sangat besar. Gunung Mang di bawah mereka berdua telah runtuh menjadi tumpukan kerikil saat Su Zimo melawan Xia Yin sebelumnya. Kini, keduanya bertukar pukulan secara langsung tanpa mundur setengah langkah. Gelombang udara True Essence yang dilepaskan oleh tabrakan menyapu kerikil yang tak terhitung jumlahnya di bawah keduanya dan mendorong mereka ke segala arah. Sebuah lubang melingkar raksasa muncul di bawah mereka berdua. Suzu benar-benar dapat menahan pukulan yang mengandung fenomena garis darah putra Dewa Minghui. Bagaimanapun, dia telah mengalami baptisan 5 kekuatan surgawi yang tiada taranya. Tubuhnya telah lama mengalami perubahan kualitatif. Sepertinya ada yang tidak beres. Di antara roh kesempurnaan tertinggi yang menonton, seseorang menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya Minghui berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan fenomena garis darahnya retak. Apa? Suara itu menyebabkan keributan di sekitarnya. Saat itu, perubahan juga terjadi di medan perang. Piramida misterius dan kuno yang awalnya berada di belakang Dewa Putra Ming Hui sedikit gemetar dan banyak batu berjatuhan. Makhluk hidup dari 10.000 ras yang berlutut di bawah juga berhenti berdoa dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan. Sebagai keluarga kerajaan dari ras dewa, putra Dewa Ming Hui sebenarnya dikalahkan dalam pertarungan fisik jarak dekat. Meskipun para penonton sangat terkejut ketika mereka melihatnya, mereka jauh dari keterkejutan yang sebenarnya dirasakan oleh putra Dewa Ming Hui di dalam hatinya. Pukulan Su Zimo tidak hanya menghilangkan fenomena garis darahnya, tetapi juga menghancurkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Dia tidak terkalahkan, hanya itulah kata-kata yang ada di benak putra Dewa Ming Hui. Di permukaan, dia tidak terluka. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk di lengan kanannya dan tulangnya serasa akan hancur. Mundur, putra Dewa Ming Hui berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Situasi yang dia hadapi berbeda dengan Sue Wen. Sebelumnya, jika Sue Wen bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan dihancurkan oleh batu kincir Yin Yang. Meskipun putra Dewa Ming Hui tahu bahwa dia bukan tandingan Su Zimo, dia tidak merasakan bahaya besar dan tidak segera memanggil lencana dunia surga terberkati untuk mundur dari medan perang iblis jahat. Tentu saja, dia punya rencananya sendiri. Untuk saat ini, dia bisa mundur dari medan perang dan menghindari ketajaman Susu. Setelah yang lain menyerang dan terjadi battle royale, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung demi buah Dao Suzu dalam kekacauan. Mencoba melarikan diri, tatapan Su Zimo dingin. Jelas sekali bahwa putra Dewa Ming Hui ada di sini untuk membunuhnya dan dia juga tidak akan berbelas kasihan. Su Zimo mengayunkan cambuk ekor kuda kesatuan primordialnya dan mengayunkan pedang emasnya, menebas ke arah putra Dewa Ming Hui. Astaga, kecepatan pedang itu terlalu cepat. Selanjutnya, pedang emas adalah harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan. Saat angin menderu, bilahnya sudah turun. Putra Dewa Ming Hui sepertinya tidak bisa mengelak dan mengedarkan baju besi emasnya dengan gila-gilaan, memancarkan cahaya surgawi. Dentang, pedang emas raksasa menghantam baju besi emas. Satu serangan pedang hampir menghancurkan armor emas itu. Retakan muncul di pelindung punggung putra Dewa Ming Hui. Namun, kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh pedang emas mendorong putra Dewa Ming Hui, menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung memperlebar jarak antara dia dan Su Zimo. Haha, putra Dewa Ming Hui tertawa terbahak-bahak. Suzu, terima kasih telah mengirimku pergi. Bab 2871, biarkan aku mengirimmu lagi. Meskipun putra Dewa Ming Hui terluka parah dan batuk darah, dia tetap memasang ekspresi puas diri. Setelah melarikan diri, dia tidak lupa memprovokasi. Su Zimo mencibir. Meskipun teknik gerakan putra Dewa Ming Hui cepat, dia tidak bisa lepas dari kejarannya. Selama dia melepaskan Peng Wings, dia bisa mengejarnya dalam beberapa tarikan napas. Dalam sekejap, Su Zimo hendak mengedarkan keterampilan rahasia dan memadatkan Peng Wing ketika dia tiba-tiba melihat seseorang. Secara naluriah, dia menghentikan skill rahasianya dan hanya mengejar secara normal. Putra Dewa Ming Hui juga melihat orang ini ketika dia melarikan diri. Seorang biarawati Daois berjalan ke arahnya. Lengan bajunya berkibar dan dia tampak luar biasa. Namun, dia membawa papan catur persegi raksasa di punggungnya dan terlihat agak aneh. Mata Dewa Putra Ming Hui berbinar. Catur abadi Jun Yu dari dunia surgawi. Sebelumnya, dia bermaksud menggunakan catur abadi untuk membunuh Susu.
Itulah sebabnya alasan mengapa dia menyebarkan berita bahwa Dewa Sitar dan Dewa Pedang Yue Hua mati di tangan Su Su. Namun, ketika Xia Yin menantang Su Zu bertempur di sini, dia berpikir bahwa Su Zu pasti akan mati dan tidak melanjutkan masalah ini. Sekarang dia tiba-tiba melihat Chess Immortal Jun Yu berjalan mendekat, rencananya ingin membunuh dengan pisau pinjaman muncul di benaknya sekali lagi. Sepertinya Dewa Catur Jun Yu sudah mengetahui bahwa Dewa Sitar dan Dewa Pedang Yue Hua mati di tangan Su Su. Putra Dewa Ming Hui memikirkannya lagi. Catur abadi ini mungkin juga ada di sini untuk buah Dao Su Su. Su Zimo mengejar putra Dewa Ming Hui. Ketika putra Dewa Ming Hui melihat Dewa Catur Jun Yu berjalan mendekat, dia secara alami berpikir bahwa Dewa Catur akan berurusan dengan Su Zimo. Rekan Daois Jun Yu, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Ketika mereka berdua bertemu satu sama lain, putra Dewa Ming Hui menyapanya terlebih dahulu dan menunjuk ke belakangnya. Ini adalah penjahat yang membunuh Sitar Abadi dan rekan Daois Yue Hua dari dunia surgawi. Saya di sini untuk membantu Anda membalas dendam untuk dua rekan Daois dunia surgawi. Catur Abadi Jun Yu tidak menyia-nyiakan nafasnya dan tidak mengatakan apapun. Saat dia tiba, dia membuat segel tangan dan memadatkan kekuatan suci, penjara astral. Baiklah. Putra Dewa Ming Hui sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketegasan Chess Immortal Jun Yu benar-benar di luar ekspektasinya. Karena Chess Immortal Jun Yu segera menggunakan kekuatan sucinya yang tiada taraf, setelah mereka membunuh Su Zu, tak satu pun dari mereka akan memiliki kekuatan suci yang tiada taraf untuk digunakan. Peluangnya untuk merebut buah Dao meningkat lagi. Rekan Daois Jun Yu, kamu benar-benar tegas untuk, Sebelum putra Dewa Ming Hui selesai memuji, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah. Setelah penjara astral Chess Immortal Jun Yu dipadatkan, itu tidak ditargetkan pada Su Zimo yang berada di belakangnya. Sebaliknya, itu turun ke arah kepalanya. Dengan baik, petik 2 tanda tanya petik 2. Ekspresi putra Dewa Ming Hui kosong. Meskipun dia diselimuti oleh penjara astral, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan surgawi catur abadi Jun Yu yang tak tertandingi mengenai orang yang salah. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan pada titik kultivasinya? Mungkinkah Dewa Catur Jun Yu ingin membunuhnya juga agar dia bisa mengambil buah Dao Su Su sendirian? Tidak disangka bahwa biarawati Daois yang mempesona ini benar-benar kejam dan kejam. Saat itu, Dewa Catur Jun Yu sepertinya telah memahami kebingungan putra Dewa Ming Hui. Dia menunjuk ke arah Su Zimo yang tidak jauh darinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, saya kenal dia. Sebenarnya, aku sangat mengenalnya." Tiba-tiba, mata Dewa Putra Ming Hui melebar dan wajahnya menjadi pucat. Darah mengucur dan memenuhi seluruh mulutnya, menyebabkan dia menggembung. Jika bukan karena fakta bahwa dia dikurung oleh penjara astral, dia pasti sudah meludahkannya sejak lama. Catur abadi Jun Yu melepaskan papan catur astral di punggungnya dan hendak menyerang serta membunuh putra Dewa Ming Hui ketika suara Su Zimo tiba-tiba terdengar santai. "Ming Hui, tidak perlu berterima kasih padaku." Su Zimo berkata, "Biarkan aku mengirimmu pergi lagi." Tidak lama setelah putra Dewa Ming Hui berterima kasih kepada Su Zimo karena telah mengirimnya pergi, jawaban Su Zimo telah tiba. Puff! 3.000 benang putih dari cambuk ekor kuda kesatuan purba tiba-tiba mengembun, seolah-olah mereka telah berubah menjadi tombak yang sangat tajam dan langsung menembus bagian belakang kepala putra Dewa Ming Hui. Cambuk ekor kuda kesatuan primordial adalah senjata aneh yang kuat dan lembut. Saat itu, bahkan fisik dan garis keturunan ras dewa tidak dapat bertahan melawannya. Kesadaran putra Dewa Ming Hui langsung tertembus dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Putra Dewa generasi ini mati di medan perang iblis jahat bahkan sebelum dia bisa memanggil lencana dunia surga terberkati miliknya. Benang putih cambuk ekor kuda kesatuan purba menyapu lencana dunia surga terberkati di pinggang putra Dewa Ming Hui. Ini adalah lencana dunia surga terberkati putra Dewa Ming Hui dan Su Zimo tidak dapat mengaktifkannya untuk meninggalkan medan perang iblis jahat. Namun, ada banyak battle merit di lencananya. Setelah meninggalkan medan perang iblis jahat dan mendapatkan lencana dunia surga terberkati lainnya, Su Zimo dapat mentransfer semua pahala pertempuran pada lencana Ming Hui ke lencana dunia surga terberkati miliknya. Sebenarnya, Dewa Catur Jun Yu bisa saja membunuh putra Dewa Ming Hui sebelumnya. Namun, Su Zimo sengaja memukulinya. Dalam situasi saat ini, Dewa Catur Jun Yu telah menyinggung ras dewa dengan berdiri di sisinya dan menjebak putra Dewa Ming Hui.
Jika dia membunuh putra Dewa Ming Hui secara pribadi, ras dewa pasti akan melampiaskan semua kebencian dan kemarahan mereka padanya. Su Zimo mendengar bahwa Dewa Catur Jun Yu tidak memiliki ahli raja abadi yang mengantarnya ke dunia surga yang terberkati. Jika putra Dewa Ming Hui mati di tangan Dewa Catur Jun Yu, Su Zimo khawatir dia tidak akan bisa kembali ke dunia surgawi hidup-hidup. Itulah alasan mengapa dia membunuh Ming Hui terlebih dahulu. Dua barang paling berharga pada putra Dewa Ming Hui adalah buah Dao dan tas penyimpanannya. Su Zimo tidak menyentuhnya dan meninggalkannya untuk Chess Immortal Jun Yu. Saat itu, Su Zimo sudah menjadi incaran semua orang. Tak terhitung banyaknya orang di antara ratusan roh kesempurnaan tertinggi yang ingin membunuhnya. Sudah sangat berisiko bagi Chess Immortal Jun Yu untuk berdiri di sisinya saat ini. Buah Dao dan tas penyimpanan adalah apa yang pantas didapatkan oleh Chess Immortal Jun Yu. Keduanya tidak banyak berinteraksi. Su Zimo mengangguk sedikit ke arah Chess Immortal, memberi isyarat agar dia memperhatikan sebelum berbalik untuk bergegas ke medan perang lain. Di medan perang, Sipo dari dunia batu melawan Lin Sun Zhen dalam pertempuran yang tidak terpisahkan. Ketika Sipo melihat Su Zimo menyerbu, ekspresinya berubah drastis dan jantungnya berdetak kencang. Meskipun dia memiliki keuntungan dalam pertarungan dengan Lin Sun Zhen, sulit baginya untuk menang untuk saat ini. Jika Su Zimo ikut serta, dia pasti akan kalah. Enyahlah. Sipo mengangkat kapak mencengangkannya dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan gelap. Seolah-olah dia menyatu dengan kapak batu, dia melepaskan serangan yang mendominasi terhadap Lin Sun Zhen. Ledakan. Lin Sun Zhen telah memasuki ranah Sever Sword. Matanya kosong dan 7 emosi serta 6 keinginannya terputus, meninggalkannya tanpa rasa takut juga. Terhadap serangan ini, Lin Sun Zhen tidak mengelak dan menusuk secara horizontal. Ujung pedangnya bergetar dan mengeluarkan sinar pedang yang menusuk ke arah glabella Sipo. Kapak Sipo memang bisa membelah Lin Sun Zhen menjadi dua. Namun, dia juga tidak bisa lepas dari serangan fatal pedang Lin Sun Zhen. Saat sinar pedang memasuki kesadarannya, dia pasti akan mati. Dia menukar nyawanya dengan nyawanya. Benar-benar orang gila. Sipo mengutuk dan hanya bisa menarik kembali kapak mencengangkannya untuk memblokir sinar pedang Lin Sun Zhen. Dengan pertukaran itu, dia sudah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Su Zimo turun dari langit. Bab 2872, dibunuh dengan 5 serangan telapak tangan. 3.000 benang perak dari cambuk ekor kuda kesatuan primordial memanjang dan terbagi menjadi lebih dari 10 bundel, berkelok-kelok ke arah Sipo seperti ular piton yang cerdas. Sipo mengayunkan kapak mencengangkannya dan menebas terus-menerus. Ditambah dengan keterampilan rahasia ras batu, dia melepaskan True Essence abu-abu dengan kekuatan yang ganas dan tak terkalahkan. Namun, 3.000 benang perak itu sepertinya tidak ada habisnya. Meskipun Astounding Axe memaksa mundur beberapa bungkusan, masih banyak benang perak yang mengalir masuk melalui celah tersebut, membungkus Astounding Axe seperti air. Senjata surgawi besar seperti Astounding Axe sangat kuat dan sangat ganas. B0x.com. Dalam konfrontasi langsung, mereka memiliki keunggulan absolut. Namun, senjata suci seperti itu tidak mencukupi dalam hal kelincahan dan transformasi. Meskipun Sipo sangat kuat, dia tidak bisa menggunakan kapak mencengangkan yang akan memperlihatkan satu celah pun. Dengan demikian, benang perak dari cambuk ekor kuda kesatuan primordial berhasil menembusnya. Su Zimo melambaikan cambuk ekor kuda kesatuan primordialnya dan tidak memilih untuk melawan kapak mencengangkan secara langsung. Cambuk ekor kuda kesatuan primordial memang merupakan kombinasi antara ketangguhan dan kelembutan. Namun, meski ia memadatkan bentuk yang paling ganas, ia tidak bisa bertarung langsung melawan senjata dewa besar seperti kapak mencengangkan. Namun, ketika benang perak berada dalam kondisi lembut, benang tersebut mampu mengatasi ketangguhannya. Setelah 3.000 benang perak menembus pertahanan Sipo, benang itu tampaknya telah berubah menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke tubuh Sipo. Hal terkuat tentang ras batu adalah fisik mereka. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang ras batu menerima penciptaan dunia dari batu kapur dan esensi matahari dan bulan. Dengan itu, dia mengembangkan Dao dan membentuk garis keturunan ras batu. Bahkan senjata biasa pun akan kesulitan menembus pertahanan fisik ras batu. Pada saat itu, tubuh Sipo sedikit melebar dan kulitnya berubah menjadi abu-abu, seolah-olah kulit batu yang tidak bisa dihancurkan telah terkondensasi. 3.000 benang perak itu tajam. Namun, ketika menembus kulit batu,
mereka meluncur ke lapisan berikutnya dan tidak dapat menembus tubuh. Dentang, dentang, dentang. Diiringi suara yang tajam, Sipo tidak terluka. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan dia segera mengubah gerakannya. 3.000 benang perak melingkari tubuh, anggota badan, dan leher Sipo dan ditarik terus-menerus, mengikatnya di udara. Berdengung. Suara dengungan pedang terdengar. Lin Sunzen adalah roh kesempurnaan tertinggi dan tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dia menangkis kapak mencengangkan Sipo dengan satu serangan dan menusuk gelabelannya. Sipo tidak mengelak. Anggota tubuhnya dijebak oleh cambuk ekor kuda kesatuan primordial dan dia terikat di tempat, tidak mampu menghindari serangan pedang sama sekali. Mengembun. Sipo menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan berteriak. Lapisan kulit abu-abu dan kasar lainnya sepertinya muncul di tubuhnya. Itu dipenuhi dengan tanda-tanda waktu dan telah mengalami baptisan senjata surgawi dan api perang yang tak terhitung jumlahnya. Dentang. Lin Sunzen menikam gelabela Sipo dengan pedangnya. Namun, suara benturan logam terdengar dan percikan api beterbangan. Pedang itu tidak menembus kulit Sipo. Lin Sunzen sedikit mengernyit. Pedang di tangannya telah membengkok menjadi busur raksasa, jelas betapa kuatnya serangan pedangnya. Meski begitu, dia tidak berhasil melukai Sipo dan hanya meninggalkan bekas pedang di gelabelanya. Hahaha. Sipo tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bangga, ini adalah harta karun roh yang murni yang telah diwariskan dalam perlombaan batu kita selama bertahun-tahun, armor pertempuran kulit kuno. Ditambah dengan keterampilan rahasia batu besar ras batuku, bahkan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan tidak akan mampu menembus pertahananku. Kalian berdua terlalu berpengalaman untuk bisa membunuhku. Bahkan di antara ratusan roh kesempurnaan tertinggi, kekuatan tempur Sipo berada di peringkat teratas dan dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Dengan armor pertempuran kulit kuno dan keterampilan rahasia batu besarnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di medan perang iblis jahat. Biarpun dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia bisa lolos tanpa cedera. Bahkan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan tidak dapat menembus pertahanannya dan hampir tidak ada yang dapat mengancam hidupnya. Melawan lawan seperti itu, Lin Sunzen mencabut pedangnya dan berdiri tegak. Untuk sesaat, dia merasa tidak berdaya. Saat itu, Su Zimo tiba di depan Sipo dan menamparkan bagian atas kepalanya. Haha, Sipo diikat oleh cambuk ekor kuda kesatuan primordial dan tidak melepaskan diri atau menghindar. Dia hanya memandang Su Zimo dengan curiga dan tertawa. Bahkan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan tidak dapat menembus kulitku. Mungkinkah kamu ingin membunuhku dengan tangan kosong? Suzu, kamu terlalu naif. Su Zimo tidak menjawab dan terus menamparkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya dengan tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12, itu akan jauh lebih menakutkan daripada harta karun roh yang murni. Bahkan jika dia menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan kidarahnya, dia bisa mengambil harta karun roh yang murni. Kombinasi dari armor pertempuran kulit kuno ras batu serta keterampilan rahasia batu besar benar-benar tidak bisa dihancurkan dan dapat bertahan melawan hampir semua ketajaman. Namun, pertahanan itu mungkin tidak mampu bertahan dari dampak senjata tumpul. Rasanya seperti memakai baju besi baja. Meski bisa bertahan dari ketajaman pedang dan pedang, ia tidak bisa bertahan dari hantaman senjata tumpul seperti palu dan gada. Dampak semacam itu bisa menembus armor baja dan mempengaruhi daging dan darah di dalamnya. Saat ini, telapak tangan Su Zimo adalah senjata yang sangat tumpul. Bang, 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 Su Zimo melancarkan 3 serangan telapak tangan berturut-turut yang menimbulkan suara kekalahan yang membosankan. Setiap kali dia menamparkan, tubuh Sipo akan gemetar. Masih belum ada tanda-tanda kerusakan pada Ancient Skin Battle Armor dan Stone Skin di atas kepala Sipo. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan Su Zimo melonjak ke dalam kesadarannya melalui armor pertempuran dan kulit batu. Setelah 3 pukulan telapak tangan, Sipo sudah terpana dan pikirannya kacau. Wajahnya ungu dan matanya melotot dan merah. Benda yang jatuh itu sama sekali tidak seperti telapak tangan. Itu praktis seperti batu giling yang menutupi langit saat puncak gunung runtuh satu demi satu. Sebelum Sipo sempat bereaksi, serangan telapak tangan keempat mendarat dengan keras. Sipo bergidik. Darah merah merembes perlahan melalui mata, telinga, hidung dan mulutnya dengan cara yang mengejutkan. Tatapannya menjadi kusam dan ekspresinya membeku. Bang! Serangan telapak tangan kelima mendarat. Retakan.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Sipo sepertinya tiba-tiba memendek. Tepatnya, kepala Sipo diperpendek oleh serangan telapak tangan Suzimo dan hampir tertancap di lehernya. Cahaya di mata Sipo meredup dengan cepat dan kekuatan kehidupan di tubuhnya mulai menghilang. Armor pertempuran kulit kuno dan kulit batunya masih tidak terlihat terluka di permukaan. Namun, otaknya telah menjadi pasta oleh 5 serangan telapak tangan Suzimo dan roh esensinya menghilang. Hanya buah dao yang utuh. Di luar Evil Fiend Battlefield, semua orang tercengang dan terkejut. Keseluruhan proses dari saat Sue Wen, Sipo, dan putra Dewa Ming Hui menyerang hingga saat ini mungkin terasa lama, namun kenyataannya, hanya butuh 10 napas. Hanya dalam 10 napas, 2 roh kesempurnaan tertinggi mati secara tragis dan dikuburkan di medan perang iblis jahat. Bahkan orang yang paling beruntung pun terluka parah dan harus mengorbankan boneka tubuh darah serta melepaskan teknik pelarian darah sebelum dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Itu terlalu tragis. Termasuk Xia Yin, 3 dari 10 besar di prasasti giok prestasi pertempuran sudah mati. Selanjutnya, ketiganya mati di tangan satu orang. Di antara sekian banyak ahli roh sempurna yang menonton, awalnya ada beberapa orang yang tergoda. Ketika mereka melihat itu, hati mereka menjadi dingin. Bab 2873, Hasutan. Di alun-alun dunia surga yang terberkati. Meskipun para raja dari berbagai dunia terbiasa dengan pertumpahan darah serta hidup dan mati, mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata ketika melihat kejadian sebelumnya. Xia Yin, Sipo dan putra Dewa Ming Hui. Salah satu dari mereka akan menjadi eksistensi arogan yang tak tertahankan di antara para roh yang disempurnakan. Tidak kusangka mereka semua akan mati di medan perang iblis jahat hari ini. Melihat pria berambut hitam dan berjubah hijau di area 7, banyak raja diam-diam membatalkan evaluasi mereka sebelumnya terhadap Su Zhu dan mengevaluasinya kembali. Dalam keadaan seperti itu ketika Suzimo telah kehilangan lencana dunia surga terberkati dan sekarang menjadi incaran semua orang, dia hampir pasti akan menemui ajalnya. Saat Sipo, putra Dewa Ming Hui, dan Sue Wen menyerang, semua orang mengira pertempuran telah berakhir. B0x.com. Tidak ada yang mengharapkan variabel seperti itu terjadi. Tentu saja, menurut pendapat semua orang, alasan terbesar dari hasil saat ini adalah karena serangan Lin Sun Zhen dan Jun Yu dari dunia surgawi. Keduanya menonjol dan memberikan bantuan besar kepada Su Zhu dari dunia pedang. Lin Sun Zhen menghentikan Sipo sementara Dewa Catur Jun Yu melepaskan penjara astral untuk menjebak putra Dewa Ming Hui. Diselimuti oleh kekuatan suci penjara astral, putra Dewa Ming Hui hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Su Zimo membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan buah dao miliknya sendiri. Su Zhu dari dunia pedang tampak seperti seorang sarjana, tetapi ketika dia menyerang, dia benar-benar tegas dan menggelegar, seperti monster yang absolut. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah terbunuh oleh pengepungan mereka sejak lama. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada belas kasihan. Satu-satunya cara untuk mengintimidasi roh kesempurnaan tertinggi lainnya adalah dengan membunuh dengan cara yang menggelegar dan mengintimidasi dengan darah. Dia memang melakukannya. Sebelumnya, banyak roh kesempurnaan tertinggi yang gelisah mulai ragu-ragu dan tidak berani maju. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Belum tentu. Raja lainnya berkata, meskipun membunuh 3 roh kesempurnaan tertinggi secara berturut-turut adalah hal yang menakutkan, anak ini adalah anak panah di akhir penerbangannya. Selama beberapa roh kesempurnaan tertinggi menonjol, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Ada orang yang ingin membunuhnya tapi ada juga orang yang ingin membantunya. Keduanya adalah contohnya. Fufu, Lin Sun Zhen dan Chess Immortal telah melepaskan kekuatan suci yang tiada taraf sebelumnya. Bahkan jika mereka berada di sisinya, mereka tidak akan mampu bertahan melawan roh kesempurnaan tertinggi lainnya. Raja lainnya tertawa dan bertanya, dalam situasi ini, apakah menurut Anda akan ada lebih banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini atau akankah ada lebih banyak orang yang peduli untuk menegakkan keadilan? Mendengarkan diskusi di sekitar mereka, Lu Yun dan orang lain di dunia pedang masih memasang ekspresi muram. Mereka tahu bahwa 100 roh kesempurnaan tertinggi di medan perang iblis jahat tidak memiliki banyak hubungan dengan Su Zimo. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, siapa yang akan membantu dia. Jika itu mereka mungkin tidak akan membantu orang asing dalam keadaan seperti itu. Namun, mengingat situasi saat ini, pasti ada orang yang ingin memanfaatkan situasi ini.
Belum lagi kelompok roh kesempurnaan tertinggi ini tidak mengenal Su Zimo dan tidak akan merasakan beban psikologis apapun, bahkan sahabatnya pun bisa saja menendangnya saat dia terjatuh. Su Zimo sudah berada di ujung tanduk. Jika 2 atau 3 roh kesempurnaan tertinggi lainnya menonjol, dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Metode pembunuhan Su Zimo sebelumnya mungkin bisa mengintimidasi sebagian besar roh kesempurnaan tertinggi, tapi seseorang pasti akan menyerang. Ini adalah medan perang iblis jahat dan kedua belah pihak adalah penggarap dari bidang budidaya yang sama. Tidak ada aturan untuk dibicarakan. Lu Yun, ekspresi Raja Sisuo dingin ketika dia melihat ke arah semua orang dari dunia pedang dan berkata dengan dingin, dunia pedangmu benar-benar telah memupuk teladan. Suara Raja Sisuo dipenuhi dengan kebencian. Namun, tak lama kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, teladanmu yang memahami 5 kekuatan suci tiada taranya juga akan mati di dalam. Perlombaan batu tidak memiliki hubungan baik dengan dunia pedang sejak awal dan memiliki perseteruan yang mendalam. Sekarang Sipo dibunuh oleh Su Zimo di depan umum, bisa dibayangkan betapa marahnya semua orang dari ras batu. Ras dewa memandang semua orang dari dunia pedang dengan ekspresi tidak ramah juga. Lu Yun dan yang lainnya sedang tidak ingin berdebat dengan Raja Sisuo dan Raja Mata Dingin. Mereka menatap lekat-lekat ke layar raksasa itu, khawatir dengan situasi Su Zimo. Di sisi lain, Ratu Naga Honles tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan mencibir. Di Evil Fiend Battlefield, semua orang memiliki alam budidaya yang sama. Mereka yang mati hanya kalah dengan lawannya. Apa yang perlu diperdebatkan? Selanjutnya, roh kesempurnaan tertinggi dari 3 duniamu bahkan bergabung untuk menyerang Su tetapi malah dibunuh olehnya. Jika itu aku akan terlalu malu untuk menyebutkannya. Anda, Raja Sisuo memelototi Ratu Naga tanpa tanduk dan terdiam sesaat. King Cold Eye menyeringai pada Lu Yun dan yang lainnya. Jangan khawatir, Su tidak akan bisa hidup lama. Dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia dapat mengintimidasi roh-roh yang disempurnakan dengan metode pembunuhannya. Makhluk hidup manakah yang telah berkultivasi pada roh kesempurnaan tertinggi yang bukan teladan dengan hati Dao yang stabil dan tidak perlu takut? Dengan berkumpulnya kelompok paragon ini, mengapa mereka takut pada anak panah di akhir penerbangannya? Sebelum King Cold Eye selesai, sepertinya ada sesuatu yang berubah di Evil Fiend Battlefield. Setelah hening sejenak, seseorang menonjol. Fu. Seorang pria dari dunia penyihir bertepuk tangan lembut dan menatap Su Zimo yang tidak jauh darinya sambil tersenyum. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saudaraku Su, aku benar-benar memperluas wawasanku dengan menyaksikan metodemu. Luar biasa. Roh kesempurnaan tertinggi dari dunia penyihir, Wu Xing. Mata Wu Xing bersinar dengan cahaya hijau redup saat dia mengubah topik pembicaraan. Namun, berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang setelah kamu melepaskan begitu banyak kekuatan suci yang tiada taranya, Saudara Su? Apakah kamu ingin mencobanya? Su Zimo mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu cukup untuk membunuhmu. Hahaha. Wu Xing tertawa terbahak-bahak. Saudaraku Su, di saat seperti ini, kamu tidak perlu terus berpura-pura. Betapa melelahkannya hal itu. Lagi pula, bukan hanya aku yang ingin menyerangmu, kakak Su. Saat dia mengatakan itu, Wu Xing melihat ke samping dan menyatakan, Su dari dunia pedang telah memahami 5 kekuatan dewa yang tiada taranya. Ini adalah kesempatan langka. Biarkan dia meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang bisa menyentuh buah daunnya di masa depan. Wu Xing tidak maju sendirian dan bergerak gegabah. Sebaliknya, dia memprovokasi roh kesempurnaan tertinggi di sekitarnya. Selama banyak roh kesempurnaan tertinggi menonjol dan semua orang menyerang pada saat yang sama, Su pasti akan mati tidak peduli seberapa mampu dia. Dalam Battle Royale, seseorang berhak mendapatkan buah dao Su. Buah daunnya mungkin tidak mudah didapat. Roh kesempurnaan tertinggi agak berhati-hati dan tiba-tiba berkata, jika dia menghancurkan buah daunnya sendiri di saat-saat terakhir, hehe. Jika buah dao yang berisi 5 kekuatan suci tiada taranya meledak, semua roh kesempurnaan tertinggi yang mengelilinginya mungkin harus menemaninya ke mata air kuning. Rekan Daois, kamu terlalu banyak berpikir. Wu Xing tersenyum lembut. Bukannya dia bisa menghancurkan buah daunnya sendiri hanya karena dia menginginkannya. Rekan Daois putra Dewa Ming Hui dan Sipo meninggal di tangan Su sebelumnya. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan buah dao mereka sendiri. Semua orang mengangguk pada diri mereka sendiri. Wu Xing melanjutkan,
Selama ada roh kesempurnaan tertinggi di antara kita semua yang menyerang dia yang telah menguasai penjara astral, itu sudah cukup untuk menahannya. Bab 2874/18 Roh tertinggi yang disempurnakan. Kata-kata Wusing memang menggoda beberapa roh kesempurnaan tertinggi. Tekad dan keberanian yang tak terbayangkan diperlukan bagi seseorang untuk menghancurkan buah dao mereka sendiri. Hancurnya buah dao akan menyebabkan jiwa seseorang menghilang dan mereka tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Itu setara dengan memotong peluang mereka untuk terlahir kembali. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan, bahkan jika roh kesempurnaan mereka mati, mereka mungkin tidak memilih untuk menghancurkan buah dao mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan meninggalkan secercah harapan pada diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran, keraguan apapun akan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menghancurkan buah dao mereka sendiri. B0x.com. Misalnya saja, putra Dewa Minghui yang sebelumnya dibatasi oleh penjara astral dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia mati di tangan Suzu. Adapun Sipo, dia tidak menyangka akan terbunuh oleh 5 serangan telapak tangan Suzu. Menurut situasi saat ini, Suzu dari dunia pedang telah melepaskan 6 jalan reinkarnasi, yin yang tak terbatas, pedang penakluk abadi, dan kekuatan surgawi 800. Konsumsi roh esensinya pasti telah mencapai batasnya setelah pertempuran berturut-turut. Meskipun dia telah mengatakan kata-kata kasar kepada Wusing sebelumnya, kemungkinan besar dia hanya menggertak. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur, dapatkah dia bertahan melawan serangan berbagai kekuatan suci yang tiada taranya? Terlebih lagi, Suzu dari dunia pedang tidak melakukan sesuatu yang intens ketika dia melihat Wusing berkumpul dan menghasut roh kesempurnaan tertinggi untuk menyerangnya. Dia hanya membersihkan medan perang seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya dan mengambil rampasan perang dari pertempuran sebelumnya. Sekarang Sipo sudah mati, buah dao, senjata, dan baju besi miliknya semuanya merupakan harta langka. Sebagai roh dunia batu yang maha sempurna, pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanannya. Itu membuat semua orang semakin yakin dengan tebakan mereka. Jika Suzimo masih memiliki kekuatan, mengingat ketegasan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia pasti sudah menyerang Wusing sejak lama. Sekarang dia mengabaikan Wusing dan hanya mengucapkan beberapa kata kasar, itu mungkin karena dia kelelahan setelah pertarungan berturut-turut. Ketika Wusing melihat kondisi Suzimo, dia semakin yakin. Dia mengamati sekelilingnya dan tersenyum lembut. Nah, rekan Daois yang telah menguasai kekuatan surgawi yang tiada taraf, siapa yang bersedia membantu membatasi orang ini? Biarkan aku yang melakukannya. Roh kesempurnaan tertinggi dari Golden Croward, Lu Tan, menonjol. Tubuhnya terbakar api keemasan saat dia menatap Suzimo yang tidak jauh darinya dengan aura pembunuh. Itu adalah roh kesempurnaan tertinggi lainnya dari dunia super besar. Semuanya, apa yang masih kalian khawatirkan? Wusing masih tidak terburu-buru menyerang dan menyatakan, ini adalah medan perang iblis jahat. Dalam pertarungan antara kultivator dari ranah kultivasi yang sama, bahkan jika Anda mati, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Meskipun dunia pedang adalah dunia yang sangat besar, mustahil bagi mereka untuk melanggar aturan ini dan membalas dendam pada duniamu hanya karena orang ini mati di medan perang iblis jahat. Harus dikatakan bahwa Wusing memang sangat berpengetahuan tentang hati manusia. Alasan mengapa banyak roh kesempurnaan tertinggi yang hadir tidak menonjol adalah sebagian karena mereka waspada terhadap Suzimo dan sebagian lagi karena mereka waspada terhadap dunia pedang di belakangnya. Tapi sekarang, dengan kepemimpinan dua dunia super besar, dunia penyihir dan dunia gagak emas, ditambah dengan kata-kata Wusing, kekhawatiran banyak roh kesempurnaan tertinggi benar-benar terhapus. Hitunglah aku. Seorang pria dengan pakaian berwarna-warni berdiri dan berkata dengan wajah layu. Itu adalah Duluo, roh kesempurnaan tertinggi dari dunia racun, dunia yang lebih besar. Saya juga, seorang pria yang jubah daoisnya bergambar bintang-bintang di langit melangkah keluar. Xing Luotian dari dunia astral, dunia lain yang lebih besar, ikut serta. Aku, itu ikut bersenang-senang juga. Kalau begitu, aku rasa aku tidak akan menjadi tambahan yang tidak diinginkan, haha. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 roh kesempurnaan tertinggi menonjol dari sekian banyak roh kesempurnaan di sekitarnya. Selain Wusing dan Lu Tan yang awalnya berasal dari dunia super besar, sisanya berasal dari 9 dunia besar, dunia raksasa, dunia racun, dunia astral, dunia tak bernyawa, dunia tulang putih, dunia makam, dunia mistik, dunia embun beku, dan dunia biduk surgawi.
Ada juga 6 roh kesempurnaan tertinggi dari dunia tengah, dunia kalajengking surgawi, dunia gagak hitam, dunia seribu laba-laba, dunia bangun naga, dunia serigala angin, dan dunia api. Bahkan ada roh kesempurnaan tertinggi dari dunia yang lebih rendah, dunia esensi yang B. 18 roh kesempurnaan tertinggi menonjol dan berpencar. Meskipun mereka tampak berjalan santai, mereka telah menutup semua kemungkinan jalan keluar untuk Suzimo. Tentu saja, sebagian besar roh kesempurnaan tertinggi lainnya mempertahankan pendirian mereka. Sebagian dari roh kesempurnaan tertinggi agak meremehkan menindas orang lain dengan jumlah. Ada porsi lain yang hanya ingin menonton pertunjukan. Ada juga beberapa dunia dalam medium cabai yang memiliki hubungan baik dengan dunia pedang. Namun, beberapa dari dunia tersebut tidak melahirkan roh kesempurnaan tertinggi. Dari mereka yang mengenalnya, roh kesempurnaan tertinggi tidak mengenal Suzimo dan tidak ingin terlibat dan menarik masalah. Tentu saja, ada beberapa orang yang berusaha semaksimal mungkin membantu Suzimo mengatasi situasi ini. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix pernah disakiti oleh Suzimo dan berseteru. Pada saat itu, ketika mereka melihat 18 roh kesempurnaan tertinggi menonjol, mereka berdua pun tergoda. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan buah dao Suzimo, tidak buruk untuk membagi harta lainnya padanya juga. Sebagai teladan dari para Soul Tree World, kalian ingin memanfaatkan situasi ini sekarang. Seolah-olah dia bisa membaca niat mereka, Longli memasang ekspresi mengejek dan berkata, meskipun aku masih muda, aku meremehkan melakukan hal-hal seperti itu. Kemarahan pertama kali muncul di wajah Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Namun, tak lama kemudian, keduanya bertukar pandang dan merasa bahwa Longli benar. Tindakan seperti itu memang terlalu tidak tahu malu. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix mendengus dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, menyerah untuk menyerang Suzimo untuk saat ini. Semuanya, kita semua adalah roh kesempurnaan tertinggi dari berbagai dunia. Status dan kebanggaan macam apa itu? Bagaimana kita bisa menindas orang lain dengan angka? Mulian dari dunia bunga tidak tahan lagi dan berdiri sambil berteriak. Selanjutnya, rekan Daois Suzu dari dunia pedang telah bertempur berturut-turut dan kelelahan. Apakah kalian tidak malu bergabung untuk menyerangnya sekarang? Hati Suzimo menghangat. Dia memandang Mulian dan mengangguk padanya dari jauh. Sebenarnya dia tidak mengenal Mulian dari dunia bunga. Namun, Mulian pernah menonjol dan membelanya di lapangan dunia surga terberkati. Pemimpin puncak dari puncak pedang Sever pernah berkata bahwa meskipun Mulian adalah seorang wanita, dia tidak lemah dan memiliki reputasi heroik. Sekarang dia melihatnya hari ini, itu memang benar. Mengingat situasi saat ini, dibutuhkan keberanian yang sangat besar baginya untuk menonjol dan membela dirinya. Rekan Daois Mulian, kamu salah. Wu Xing terkekeh. Saat ini bukan pertarungan peringkat atau pertarungan arena. Tentu saja, tidak ada aturan yang membatasi kita dan kita tidak perlu bertarung satu lawan satu. Ini adalah medan perang iblis jahat. Saat kita menghadapi iblis jahat dan roh dosa, kita juga akan sering dikepung. Namun, siapa yang pernah mengeluh? Mulian berteriak, namun, kami adalah roh kesempurnaan tertinggi dari medium Chihokosem dan bukan iblis jahat atau roh dosa. Rekan Daois Suzu juga tidak. Kata-kata Mulian benar-benar tepat sasaran. Senyum Wu Xing membeku. Namun, tak lama kemudian, dia merentangkan tangannya dan terkekeh. Rekan Daois Mulian, jika Anda tidak tahan lagi, Anda secara alami dapat menonjol untuk membantu rekan Daois Suzu. Ini bisa dimengerti dan tidak ada dari kami yang akan menghentikan Anda. Tentu, aku akan membantu. Tidak dapat menahan provokasi, Mulian mengambil keputusan dan setuju. Meskipun demikian, hanya ada sedikit orang di pihak Suzimo. Termasuk dia, Chess Immortal Jun Yu, Longli dan Lin Sunzhen, hanya ada 5 orang di pihak Suzu dari dunia pedang. Di antara mereka berlima, Suzu tidak memiliki banyak kekuatan tempur tersisa. 3 orang lainnya baru saja melepaskan kekuatan suci mereka yang tak tertandingi dan dialah satu-satunya yang bisa melepaskan satu kekuatan suci. Tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan 18 roh kesempurnaan tertinggi yang berada di puncaknya. Bab 2875, Api Perang. Rekan Daois Mulian, terima kasih atas niat baik Anda. Saat itu, transmisi suara kesadaran roh terdengar dalam kesadaran Mulian, itu dari Suzu dari dunia pedang tidak jauh dari sana. Kamu bisa menyaksikan pertarungan dari samping. Anda tidak perlu membantu saya. Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu,
Suzu dari dunia pedang mengangguk padanya. Mulian sedikit mengernyit karena bingung. B0x.com. Saat ini, 18 roh kesempurnaan tertinggi akan bergabung dan membentuk pengepungan. Suzu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, apalagi yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan dan dapat melepaskan kekuatan suci lainnya yang tiada taranya, dapatkah dia bertahan melawan 18 kekuatan suci yang tiada taranya? Mulian memandang Suzu dengan ekspresi konflik dan menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa rekan Daois Suzu pasti memintanya untuk menonton pertempuran dari samping karena dia tidak ingin melibatkannya. Dipimpin oleh 18 roh kesempurnaan tertinggi, ada juga banyak ahli roh kesempurnaan yang menatap tajam dengan aura pembunuh, bersiap menyerang kapan saja. Suzimo baru saja membunuh Xia Yin, putra Dewa Ming Hui, dan Sipo. Ada ahli roh sempurna lainnya dari 3 dunia yang bertahan di medan perang iblis jahat dan tidak pergi. Tentu saja, mereka juga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Di arah lain, ada sekelompok ahli roh sempurna yang selalu memperhatikan situasi di sini, itu adalah iblis jahat dan roh dosa di medan perang iblis jahat. Faktanya, beberapa dari 10 iblis jahat tergoda, seolah-olah mereka siap mengambil keuntungan dari situasi ini. Hehe, roh hantu yaksa tertawa aneh. Dalam pertarungan nanti, aku bersiap untuk menyerang juga dan mengambil bagian dari jarahan. Siapa yang tahu siapa yang akan mendapatkan buah Dao Suzu di Battle Royale nanti? Sebagai Void Yaksa, roh hantu yaksa adalah yang terbaik dalam Dharmic Dao spasial dan datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun ada banyak roh kesempurnaan tertinggi di hadapannya, dia paling baik dalam menciptakan kekacauan dan infiltrasi. Memang benar, dia punya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba, wanita berjubah hitam di samping berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ada jarum yang melayang di atas gelabela Anda dan aura Anda gelap. Anda akan menghadapi bencana besar." Ekspresi roh hantu yaksa gelap, seolah-olah baskom berisi air dingin langsung disiramkan ke tubuhnya. Wanita berjubah hitam itu menunjuk ke arah Suzimo di kejauhan dan melanjutkan, "Orang ini tidak bisa dianggap enteng. Saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Bagaimana dia bisa begitu tenang dalam keadaan seperti itu? Apa menurutmu dia tidak punya kartu truf lainnya? Aku tidak akan terkejut bahkan jika dia melepaskan 1 atau 2 kekuatan suci yang tiada taranya sekarang." Kata-kata itu mengejutkan roh hantu yaksa. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Jangan menakutiku. Dia sudah melepaskan 4 kekuatan suci yang tiada taranya, tapi dia masih bisa melepaskan 1 atau 2 lagi. Fufu, kamu hanya melebih-lebihkan. Di sisi lain, pria dengan sepasang mata merah dan ekspresi menyeramkan, jadi bagaimana jika Suzu masih memiliki kekuatan untuk melepaskan 1 atau 2 kekuatan suci yang tiada taranya? Bahkan jika dia memiliki 4 atau 5 kekuatan suci yang tiada taranya, dia harus mati di sini begitu mereka membuang 18 kekuatan suci yang tiada taranya tanpa berpikir panjang. Ketika dia mendengar itu, roh hantu yaksa mengangguk. Itu benar. Dia tidak mengingat pengingat wanita berjubah hitam itu. Di alun-alun dunia surga yang terberkati, semua orang dari dunia pedang memasang ekspresi muram saat melihat itu. Kali ini, bahkan Bei Mingsue pun tampak khawatir. Jika 18 roh kesempurnaan tertinggi menyerang pada saat yang sama, itu pasti akan sangat mengejutkan. Meskipun tuannya kuat, dia mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Tentu saja, dia masih menyadari ada yang tidak beres dengan tuannya. Mengingat metode tuannya, jika dia masih memiliki kekuatan, dia seharusnya membunuh Wu Xing segera ketika dia melihat Wu Xing menonjol untuk meyakinkan dan mengumpulkan roh kesempurnaan tertinggi. Namun, pada saat itu, tuannya tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengizinkan Wu Xing mengumpulkan semua roh kesempurnaan tertinggi untuk menghadapinya. Apa yang coba dilakukan tuannya? Mungkinkah dia benar-benar berada di ujung tanduk? Raja Mata Dingin, Raja Sisuo, Ras Dewa, dan beberapa dunia lainnya memperlihatkan ekspresi dan antisipasi yang menggembirakan. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Ratu Abadi Yulan dari dunia bunga menghela nafas dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Ratu Naga Honles mengerutkan kening untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia menempatkan dirinya pada posisinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan keluar dari situasi kematian ini. Kata-kata itu terlintas di benak Ratu Naga tanpa tanduk. Di medan perang,
Dipimpin oleh Wu Xing dan Lu Tan, 18 roh tertinggi telah berkumpul. Di belakang mereka, banyak ahli roh sempurna mengepung mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Semua orang tahu bahwa begitu api perang tersulut dan 18 kekuatan suci yang tak tertandingi turun, itu pasti akan menjadi pemandangan apokaliptik. Kembali dulu, Su Zimo memandang Lin Sun Zhen di sampingnya dan memintanya untuk memanggil lencana dunia surga terberkati dan pergi. Lin Sun Zhen tidak mengatakan apapun dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan jika dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak akan meninggalkan rekan sektenya. Dia mengolah Sever Sword Dao, tapi dia tidak benar-benar tidak berperasaan. Sebaliknya, dia lebih setia dan berdarah panas dibandingkan banyak orang. Su Zimo merenung sejenak dan tidak membujuk lebih jauh. Kalau begitu, pergilah ke sisi Jun Yu dulu. Kalian berdua bisa saling menjaga saat bersama. Saat dia berbicara, Su Zimo tiba-tiba menyerang dan melepaskan beberapa pedang Qi dari ujung jarinya, untuk sementara menyegel esensi sejati Lin Sun Zhen dan mengirimkannya ke Jun Yu. Pada saat itu, meskipun Jun Yu juga berada di medan perang, dia adalah target dari 18 roh kesempurnaan tertinggi. Meskipun Jun Yu akan terlibat ketika pertempuran pecah, dia mewarisi Dao Dharma dari Ratu Abadi Linglong dan teknik gerakannya cukup lincah untuk membawa Lin Sun Zhen menjauh dari medan perang. Bawa dia pergi dari medan perang. Su Zimo mengirimkan transmisi suara ke kesadaran roh Jun Yu dan berhenti sejenak sebelum berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati." Jun Yu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangguk. Pada saat itu, tatapan Wu Xing, Lu Tan, dan roh kesempurnaan tertinggi lainnya mendarat di Su Zimo dengan niat membunuh yang dingin. Su Zimo memandang dengan dingin ke-18 roh kesempurnaan tertinggi yang perlahan mendekat dan para ahli roh kesempurnaan di belakang mereka. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan permusuhan dari 10 iblis jahat di kejauhan. Seluruh dunia bagaikan permainan catur raksasa. Dia bukanlah bidak catur, tapi seorang pecatur yang bisa mengabaikan seluruh situasi. Semuanya berada dalam kendalinya. Udara di dunia sepertinya membeku. Membunuh. Seseorang tiba-tiba berteriak. Api perang langsung menyala. Malam abadi. Kecemerlangan luna matahari. Penjara astral. Penghancuran mutlak. Memenuhi segel surga. Api surgawi burung vermilion. Penta cahaya surgawi. Seketika, 18 kekuatan suci yang tak tertandingi terkondensasi dengan cepat dan meledak dari tangan 18 roh kesempurnaan tertinggi, menutupi langit saat mereka menekan Su Zimo. Kekuatan surgawi yang tiada taranya telah diwariskan selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Misalnya, penghancuran mutlak menyebabkan banyak bintang di langit muncul di samping penggarap, meledakkannya pada saat yang sama untuk menciptakan kekuatan penghancuran absolut. Adapun cahaya surgawi penta, mewakili Dao Dharma dari 5 kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika dikumpulkan bersama, ia dapat menyapu dan menetralisir apapun.